Shalom jemaat Tuhan, saya Eliana. Selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Saudara-saudara kekasih Kristus, bacaan firman Tuhan di hari ini ada dua bagian. Bagian pertama adalah Sakaria pasal 9 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ayatnya yang ke-11, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Ayatnya yang ke-12, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Yang menjadi tema perenungan di hari ini adalah rahasia hidup dalam pengharapan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita tahu bersama bahwa dalam kerajaan sorga penuh dengan rahasia. Seperti rahasia hidup diberkati, rahasia hidup dalam pengampunan, rahasia hidup sukses, rahasia hidup sehat, dan masih banyak rahasia-rahasia hidup lainnya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas rahasia hidup dalam pengharapan. Pada Sakaria 9 ayat 11 bagian B berkata, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang. Di ayat ini yang dimaksudkan adalah lubang penada air hujan yang dipakai sebagai penjara. Jadi pada masa itu orang kalau dipenjara dimasukkan ke dalam lubang yang telah terisi dengan air hujan yang membuat para tahanan itu terendam dan bahkan ada yang mati karena tenggelam. Dan di ayat yang ke-12 bagian A, firman Tuhan berkata, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Terkadang kita berpikir bagaimana mungkin seorang tahanan yang ditaruh dalam lubang berair mempunyai harapan. Namun ayat yang mengatakan, hai orang tahanan yang penuh harapan ini juga bisa diartikan sebagai tahanan pengharapan. Ada banyak orang yang ditawan oleh kebencian, ada yang merasa terpenjara oleh ketakutan, ada yang merasa tertawan oleh kekhawatiran. Tapi yang Tuhan mau, kita menjadi tahanan pengharapan. Yang berarti kita tetap menaruh harapan kita pada Tuhan dan tetap beriman kepada Tuhan. Walau bagaimanapun keadaan kita hari ini, Tuhan masih tetap bekerja dan tetap melakukan mujizatnya. Pertanyaannya, kita menaruh pengharapan pada siapa? Kalau kita menaruh pengharapan itu pada jabatan, uang, harta, dan kepandaian, kita pasti kecewa. Dan topik yang kita bicarakan hari ini tentang rahasia hidup dalam pengharapan, ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jangan remehkan dampak dari pengharapan. Alkitab berkata, di akhir zaman ini hanya 3 yang bisa bertahan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita bisa ingat kisah si Aldi novel Adilang yang hanyut dengan rumah rakit sampai ke samudra luas selama 49 hari. Yang membuat Aldi mampu bertahan adalah dia teringat ada sebuah Alkitab yang selalu dibawanya. Lalu dia mulai berdoa, membaca firman, dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan dia menaruh pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Singkat cerita, Tuhan pun menolongnya. Jadi ketika kita tidak meremehkan dampak dari pengharapan itu, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Dan yang kedua dari rahasia hidup dalam pengharapan adalah jangan salah berharap. Dalam kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, janganlah kita berharap pada manusia. Jangan berharap pada atasan kita
dalam hal ini majikan atau bos kita, bahkan kepada sahabat kita atau kepada pendeta sekalipun. Tetapi taruhlah dan tambatkanlah pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dan rahasia hidup dalam pengharapan yang ketiga adalah aktifkan pengharapanmu dalam perbuatan. Ketika kita memiliki pengharapan, biarlah pengharapan itu diaktifkan dalam perbuatan kita. Karena firman berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi hendaklah saudara-saudara kekasih Kristus, setiap tindakan atau perbuatan kita selalu menjadi jawaban bagi orang lain yang kesusahan. Artinya, sekecil apapun yang kita lakukan kepada sesama, Tuhan tidak pernah lihat jumlah atau kuantitas, tetapi Tuhan melihat kualitas. Ketika kita memiliki iman, maka kita tidak akan pernah menutup mata dan telinga untuk melihat dan mendengar setiap rintihan, masalah, serta pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, lakukanlah yang terbaik. Karena ketika kita berbuat baik kepada sesama, kita juga telah berbuat seperti itu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Sang Sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami untuk tetap berharap kepadamu Tuhan. Karena kami percaya pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kami, yang telah Engkau labuhkan sampai ke belakang tabir. Olehnya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, dan beri kami pengharapan yang besar kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar menaruh setiap pengharapan kami, masa depan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini akan menjadi remah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni kami semua dan layakanlah kami untuk selalu berpengharapan kepadamu. Di dalam nama Yesus, Sang Sumber hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.